Oke, ini PLTS saya ya. Eh, Sekarang kita akan jelaskan beberapa hal ya. Nah, ini diantaranya adalah box inverter ya. Box inverter. Box inverter ini terdiri dari lampu indikator PLN, lampu indikator PLTS, ada DC meter. Ini mengatur kapasitas baterai, ya, pemakaian. Kemudian ini LVD, low voltage, ya, DC ya, low voltage DC. Kemudian ini ada tombol on off, ini ada AC meter. Ini untuk melihat pemakaian berapa watt dan berapa kWh ya setiap harinya. Kita buka di dalamnya seperti apa. Nah, ini rangkaiannya, maaf ini belum rapih ya, masih berantakan. Ini adalah trafo toroid ya, ini 3000 watt ya, atau 3 kPa ya, 3000 watt. Ini pendingin ya, MOSFET di bawahnya. Ini adalah rangkaian modul EGS 002 20 MOSFET, dimana ini akan mengkonversi DC menjadi AC ya, dari baterai. Kemudian ini ada beberapa komponen, ada ATS, Automatic Synchron Switch, Automatic Transfer Switch ya, ATS. Kemudian ada MCB AC dari inverter, MCB DC dari baterai. Ini adalah arrestor ya, untuk pengaman petir. Ini MCB AC dari PLN, ini ke beban ke rumah ya, MCB ke beban ke rumah. Ini lantai 1, ini lantai 2, dan ini terminalnya. Nah, yang saya akan jelaskan proses AC inverter ini ya. AC inverter ini dia masuk ke MCB AC ini. Dari MCB AC ini dia masuk ke ATS. Ini ATS-nya bagian yang utama ya, ATS utama. Sedangkan untuk PLN ini MCB PLN, MCB AC PLN ini masuk ke yang kedua ya. Jadi ini dianggap sekundari ya. Jadi yang kedua, apabila PLTS mati maka PLN yang nyala ya. Sedangkan untuk saat ini PLTS itu adalah dipakai adalah untuk utama ya. Kemudian dari ATS ini, nah ini ada kabel 2 ini masuk ke terminal. Dari terminal baru naik ke MCB. MCB ini lantai 1, ini lantai 2. Baru untuk mengatur pemakaian masuk ke DC AC meter ya, AC meter merek Trail ini. Ini ada pemakaiannya berapa kWh, ini berapa kWh dan sekarang berapa watt penggunaan. Ini voltasenya, ini berapa hertznya, ini sama juga ya. Ini pemakaian sudah 113 kWh, ini 76 kWh. Karena lantai 1 ini banyak ya, ada pompa, ada jet pump ya, ada kulkas, ada mesin cuci, TV, dan lain-lain. Kalau yang di atas ini hanya komputer 2 unit ya. Oke, itu saja untuk box inverter. Kemudian ini masuk ke MPPT. Ini MPPT saya menggunakan yang 60 ampere saja, dengan panel surya sebesar 1900 ya. Saat ini ampernya 15
voltase 76 dari pipi ya. Untuk baterai 53 volt, kWh sudah didapat 1,75 kWh. Oke. Nah, ini ada box combiner. Ini mengatur pipi dan baterai ya. Nah, ini dari atas ini ya. Ini dari panel surya, kabel panel surya ini masuk ya, masuk ke sini. Baru dia turun ke bawah. Nah, ini masuk ke MCB. Ini MCB untuk panel surya 2 ya, sekitar 800 WP. Ini MCB panel surya 1 itu 1100 WP ya. Baru ini masuk ke fuse ya, screen pengaman dari serangan petir atau apapun ya. Kelebihan tegangan diatur. Kalau lebih dari 1000 volt maka screen akan putus ya. Ini ada screen 1, screen 2. Dari screen 2 masuk ke MCB. Ini MCB ya, MCB. Ini ada arrestor DC ya, sama untuk pengontrol dari tegangan berlebihan seperti petir atau apapun ya. Nah, ini MCB panel surya ini keluar, nanti masuk ke sini, masuk ke MPPT ya, masuk ke MPPT. Dari MPPT nanti keluar lagi berupa arus DC ya, arus DC, naik ke sini, turun ke sini. Nah, ini ya, baru ini turun lagi ke baterai ya. Ini baterai. Nah, dari baterai baru ini dicas charger. Ini proses charging dan discharging ya. Ini baterai 1 52,9, baterai 2 52,6, baterai 3 53 volt, baterai 4 52,9. Beda-beda ya, beda dikit nggak apa-apa karena ini rakitan ya, rakitan sendiri bukan pabrikan, dan baterainya masih bekas ini ya. Oke. Itu saja yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat dan ada sekilas cercah bagi rekan-rekan yang mau membangun PLTS sederhana ya. Ini punya saya udah 24 jam pemakaiannya. Pemakaiannya memang ini sekarang ini hanya kecil ya, 200 watt. Tapi nanti kalau jet pump nyala itu lebih dari 1000 ya, atau komputer nyala ini lebih dari 700 watt. Jadi beban pemakaiannya kadang-kadang melebihi kapasitas ya, sampai 2000 lebih. Cuma alhamdulillah karena inverternya 3000 watt kuat ya. Cuma pemakaian besar ini hanya paling berkisar 4 sampai 6 jam. Untuk komputer ya, 4 sampai 6 jam untuk komputer, nanti sore biasanya sampai malam. Kalau untuk ini kadang-kadang ya, kalau lagi masak nasi itu sampai 500, untuk mesin cuci 500, dan untuk jet pump baru dia di sekitaran 800 sampai 1000 watt. Oke, demikian teman-teman video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.